Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan aplikasi multimedia pembelajaran zakat menurut menggunakan model Luther. Nah, topik pembahasan kita hari ini adalah ada 3. Yang pertama itu tentang model pengembangan aplikasi yang saya gunakan. Kemudian yang kedua adalah prosedur pengembangan aplikasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana implementasi dari pengembangan aplikasi multimedia pembelajaran zakat dengan menggunakan model Luther. Nah, kita tahu seperti yang kita pelajari bahwa model Luther itu terdiri dari 5 tahap. Seperti yang teman-teman lihat di layar, ada yang pertama itu adalah tahap konsep. Jadi di sini adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna dari program, macam aplikasi, dan tujuan aplikasi. Kemudian tahap yang kedua itu ada yang disebut dengan tahap desain. Di mana tahap desain di sini kita membuat spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material bahan untuk program. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah material collecting. Nah, di sini pada tahap ini, tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tahap yang keempat adalah assembly atau perancangan. Nah, tahap ini di mana semua objek atau bahan multimedia yang dibuat. Nah, pembuatan aplikasi ini pada tahap assembly didasarkan pada tahap desain. Kemudian yang kelima adalah tahap testing. Nah, dilakukan setelah tahap pembuatan dengan menjalankan aplikasi dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap ini disebut dengan tahap pengujian alfa. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap distribution, tahap di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Nah, kita masuk di sini pada prosedur pengembangan aplikasi. Seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini sudah terbagi-bagi ada 5 tahap, dan masing-masing tahap itu ada prosedur yang harus dilalui. Misalnya pada tahap konsep. Nah, di tahap konsep di sini kita harus menentukan apa fungsionalitas dari aplikasi atau program yang telah kita buat. Kemudian kita mengidentifikasi pengguna dan kemudian kita melakukan deskripsi konsep analisis aplikasi. Kemudian di tahap konsep ini prosedur yang harus kita lakukan yang pertama adalah menentukan tujuan. Nah, pada tahap ini ditentukan tujuan dari pembuatan aplikasi. Kemudian kita membuat deskripsi konsep aplikasi yang akan dibuat dengan menentukan jenis aplikasi apa yang ingin kita buat dan bagaimana spesifikasi umum dari aplikasi ini. Nah, kemudian kita masuk pada tahap perancangan. Jadi di tahap perancangan atau desain ini ada 5 yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita melakukan perancangan storyboard. Yang kedua itu kita melakukan perancangan bagian alur atau flowchart view. Yang ketiga itu adalah kita melakukan desain struktur navigasi. Yang keempat adalah perancangan diagram transisi atau state transition diagram. Dan yang kelima adalah perancangan diagram antarmuka atau user interface. Nah, setelah kita membuat desainnya, prosedur selanjutnya adalah masuk pada tahap material. Tahap material, nah di sini kita mengumpulkan bahan seperti gambar, video, animasi, dan audio dengan menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop CS3, dan Macromedia Flash 8. Kemudian kita masuk pada prosedur tahap assembly, di mana pembuatan seluruh objek multimedia berdasarkan tahap desain. Dan yang kelima adalah tahap testing. Nah, di sini kita menguji aplikasi yang telah kita buat secara mandiri, kemudian kita berkonsultasi dengan ahli multimedia maupun orang yang ahli dalam bidang fikih, karena aplikasi yang saya bahas di sini tentang fikih, yaitu zakat. Nah, kemudian yang kelima adalah tahap distribusi. Nah, di distribusi ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita membahas tentang hasil tampilan dari aplikasi yang telah kita buat. Kemudian yang kedua, menerangkan cara pengoperasian program. Dan yang ketiga adalah melakukan program evaluasi. Nah, sekarang kita masuk pada intinya, yakni implementasi pengembangan aplikasi menggunakan model Luther. Nah, kita masuk pada implementasi tentang tahap konsep.
Di sini seperti yang teman-teman lihat, di tahap konsep di sini ada beberapa deskripsi konsep yang telah saya buat. Di antaranya yang pertama itu tentang judulnya. Jadi judulnya di sini adalah pengembangan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran sakat menggunakan model Luther. Nah, apa fungsi dari media yang saya buat ini? Jadi, fungsinya itu sebagai media pembelajaran interaktif tentang kewajiban bersakat yang memiliki kemampuan untuk menampilkan materi sakat dalam bentuk yang menarik dan video simulasi tentang pembayaran zakat. Nah, kemudian ada jenis aplikasi. Nah, jenis aplikasinya di sini adalah media pembelajaran interaktif. Kemudian tujuannya. Di sini mempermudah peserta didik untuk mempelajari dan memahami materi tentang kewajiban berzakat dan tata cara menunaikan zakat yang baik dan benar sesuai dengan ilmu fikih. Kemudian penggunanya. Nah, di sini identifikasi pengguna. Sasarannya di sini adalah peserta didik di tingkat sekolah dasar maupun menengah. Tapi aplikasi ini bisa juga digunakan oleh masyarakat umum yang ingin mempelajari materi tentang zakat. Kemudian gambarnya. Nah, gambar yang digunakan dalam aplikasi ini nantinya rencana akan dibuat dengan menggunakan Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop CS3. Kemudian audio yang digunakan berupa background musik dengan menggunakan MP3 instrumen. Kemudian animasi. Animasi yang digunakan dalam aplikasi ini adalah animasi berupa teks maupun gambar yang dibuat dengan menggunakan Macromedia Flash 8. Kemudian untuk interaktifnya menggunakan link, baik itu berupa tombol maupun gambar atau teks yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Kemudian kita pindah kepada tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah tahap desain. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada beberapa perancangan. Ada perancangan storyboard, flowchart view, struktur navigasi, diagram transisi, dan user interface. Nah, sekarang kita masuk pada perancangan storyboard. Yang pertama di menu perancangan storyboard itu ada namanya menu intro. Nah, di sini, di menu intro di sini, ini merupakan scan pertama dari aplikasi pembelajaran ini, di mana pada halaman ini hanya terdapat satu tombol. Nah, saat kita memasuki halaman ini, maka akan disertai dengan efek suara animasi. Adapun navigasi yang terdapat dalam menu home atau menu intro ini ada dua. Yang pertama itu menu utama. Ini gunanya untuk masuk ke menu halaman utama. Dan yang kedua itu adalah button keluar atau exit untuk keluar dari aplikasi. Ya, sebentar karena ada teman yang mau masuk. Kemudian yang kedua adalah perancangan. Setelah kita berhasil membuat perancangan menu intro, selanjutnya kita masuk pada perancangan menu utama. Nah, ini menu utama adalah main menu dari aplikasi ini. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada 6 button di sini, kemudian ada button back dan exit. Nah, halaman menu utama ini merupakan halaman kedua dari aplikasi ini, di mana dalam menu utama ini terdapat 6 tombol. Ya, ada button materi, button simulasi, button petunjuk, button kalkulator zakat, button kuis, dan button profil. Di mana setiap button ini memiliki konten yang berbeda-beda. Nah, satu tombol untuk kembali yaitu tombol back untuk kembali ke halaman intro dan satu tombol exit untuk keluar dari aplikasi. Nah, kemudian kita masuk pada storyboard untuk menu materi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar, pada halaman materi ini berisi materi dasar yang berfungsi untuk sebagai pembelajaran dasar untuk pengguna. Nah, dalam halaman ini berisi 8 tombol yang berisi 5 materi, yakni ada pengertian zakat, ada dasar hukum zakat, ada syarat dan rukun zakat, penerima zakat, macam-macam zakat. Nah, kemudian di menu materi ini juga dilengkapi dengan 3 button. Ada button home, ada button sound, dan ada button exit, di mana button home di sini jika kita mengkliknya itu maka akan masuk ke menu halaman utama yang main menu tadi.
Sedangkan untuk button sound di sini kita gunanya itu untuk menghidupkan atau mematikan background karena terkadang ada peserta didik yang lebih nyaman membaca materi ketika ada instrumen musik yang diperdengarkan, tapi ada juga yang tidak nyaman. Jadi tombol ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan background yang ada dalam aplikasi ini. Kemudian ada button exit. Nah, ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Nah, kemudian kita masuk pada storyboard menu kalkulator Sakat. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, pada halaman kalkulator Sakat ini merupakan halaman yang dapat digunakan pengguna untuk menghitung jumlah Sakat yang harus dikeluarkan. Nah, pada halaman ini berisi tombol utama yang berfungsi untuk kembali ke menu utama. Selain itu, ada juga tombol keluar untuk dapat keluar dari aplikasi secara langsung dan tombol back sound seperti ini untuk menghidupkan atau mematikan sound pada halaman tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada storyboard menu quiz. Nah, untuk halaman awal di storyboard menu quiz di sini, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada nama dan kelas. Di sini ada kolom kosong. Di sini nanti pengguna akan mengisi namanya dan mengisi dia itu kelas berapa. Nah, pada scan quiz ini sebelum pengguna mengerjakan soal latihan, maka pengguna wajib untuk mengisi nama dan kelas di kolom yang telah disediakan. Di sini juga terdapat tombol home, tombol background, dan nama dan kelas di sini terisi, maka pengguna diminta untuk mengklik button mulai untuk memenuhi latihan yang berisi 10 pertanyaan pilihan ganda yang harus dijawab. Nah, kemudian kita masuk pada menu selanjutnya. Tetap di menu kuis tapi di halaman berbeda. Nah, ini merupakan scan untuk latihan soal seperti ini. Nah, di sini pada saat pengguna telah mengklik tombol mulai, maka akan menampilkan soal. Terdapat 10 soal pilihan ganda. Nah, pada soal tersebut menggunakan timer yang ada di sisi bagian pojok kanan atas selama 10 menit. Nah, cara menjawab soalnya adalah dengan cara mengklik jawaban yang dianggap benar. Nah, jika soal tersebut telah diisi, maka secara otomatis nilainya akan tampil. Dan jika waktu telah habis, maka akan tampil nilai yang telah diisi. Nah, pada saat pengisian soal ini, tombol back di sini, yang ini tidak akan tampil. Agar pengguna tidak dapat keluar dari halaman soal saat soal belum selesai dikerjakan. Setelah soal selesai diisi dan menampilkan nilai, maka tombol back ini akan kembali tampil. Nah, jika pengguna ingin mengulang soal, maka soal akan kembali ke nomor awal dengan soal yang telah diacak. Jika tidak, maka akan keluar dari halaman awal. Sudah diterima Rati sama Andi Siskawani. Saya lanjut untuk storyboard selanjutnya adalah menu profil pengembang. Nah, di sini akan ditampilkan biodata pengembang aplikasi atau pembuat aplikasi. Jadi, halaman ini berisi biodatanya. Nah, pada halaman ini juga terdapat menu utama, tombol untuk kembali ke menu utama, tombol sound, dan tombol exit. Nah, kemudian kita masuk pada perancangan flowchart. Nah, di perancangan flowchart ini kita membahas tentang flowchart intro dulu. Nah, di flowchart intro di sini yang bisa teman-teman lihat di layar, berisi beberapa proses yang bisa dilakukan pada saat di menu intro. Nah, ketika kita mulai menjalankan aplikasi, maka akan tampil layar intro pada aplikasi. Yang kemudian kita bisa memilih halaman selanjutnya, yakni halaman utama, halaman menu utama. Jika kita mengklik halaman menu utama, maka aplikasi akan tampil pada menu utama. Nah, kemudian kita masuk pada flowchart menu utama. Di sini, tombol A atau icon A
di sini menandakan ini adalah menu tampilan flowchart menu utama. Nah, ketika tadi kita mengklik tombol menu utama, maka akan masuk di bagian ini. Akan tampil menu utama. Nah, di mana kan di menu utama tadi ada beberapa button yang akan terlihat. Ada 6. Jadi prosesnya seperti ini. Misalnya pada menu utama kita memilih materi tentang materi sakat. Nah, jika kita mengklik materi sakat, maka akan diarahkan masuk ke halaman menu materi sakat. Tapi jika tidak, maka kita akan diarahkan untuk memilih menu-menu lain selain menu materi sakat. Ada menu kalkulator sakat, ada menu simulasi, menu kuis, menu petunjuk, maupun menu profil pengembang. Nah, kemudian kita masuk pada flowchart materi sakat. Di flowchart menu materi sakat di sini ada beberapa tampilan juga yang berisi tentang menu pengertian zakat, menu dasar hukum zakat, menu syarat dan rukun zakat, menu penerima zakat, menu macam-macam zakat, dan menu utama. Nah, di sini di bagian flowchart ini kita bisa melihat bahwa di halaman materi zakat ini kita bisa memilih salah satu di antara materi ini. Jika tidak, misalnya kita mau memilih materi tentang pengertian zakat, maka akan muncul tampilan layar pengertian zakat. Tapi jika kita tidak memilih materi tentang pengertian zakat, maka kita bisa memilih materi yang lainnya selain pengertian zakat. Kemudian kita masuk pada flowchart menu kalkulator zakat. Nah, untuk flowchart menu kalkulator zakat di sini dilambangkan dengan huruf C. Ketika kita memilih kalkulator zakat, maka akan tampilan layar menuju kalkulator zakat. Nah, disinilah tempatnya pengguna akan menghitung berapa zakat yang akan dia keluarkan. Nah, pada saat di layar menu kalkulator zakat ini kita juga bisa memilih menu utama untuk kembali untuk memilih halaman selain kalkulator zakat. Nah, flowchart menu simulasi sama halnya juga demikian. Menu kuis juga demikian, menu petunjuk, dan menu profil pengembang. Jadi, dimulai dari menu kalkulator zakat, menu kuis, menu petunjuk, dan profil pengembang itu memiliki flowchart yang hampir sama, di mana ada dua proses yang terdapat di dalamnya sebelum keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita masuk pada perancangan struktur navigasi. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada struktur navigasi dari desain aplikasi yang saya rancang. Di sini terlihat dari menu intro, kemudian masuk ke menu utama. Nah, di sini ada tanda panah yang dua arah. Artinya dari intro ini bisa ke menu utama dan bisa juga kembali ke intro. Nah, teman-teman bisa melihat sejenak struktur navigasi yang telah saya buat. Kemudian kita masuk pada diagram transisi. Nah, diagram transisi di sini gunanya untuk melihat apa transisi yang akan terjadi ketika kita mengklik sebuah menu atau tombol di dalam aplikasi ini. Nah, pada rancangan diagram transisi yang ada di menu utama ini, seperti yang teman-teman lihat, terlalu kecil ya. Nah, ini di atas menjelaskan bahwa pada halaman menu utama itu berisi 15 proses, di mana pengguna bisa memilih proses tersebut dengan sesuai dengan keinginannya. Contohnya, pada menu halaman utama itu jika pengguna misalnya memilih halaman materi zakat, maka pengguna akan terhubung ke halaman materi zakat atau dapat kembali lagi ke halaman menu utama untuk dapat memilih menu selanjutnya yang diinginkan ataupun keluar dari aplikasi. Nah, begitupun dengan diagram transisi, jika kita memilih halaman kalkulator zakat, begitupun dengan simulasi, kuis, petunjuk, maupun pengembang. Nah, selain diagram transisi menu utama yang saya buat, ada juga diagram transisi materi, menu materi di sini.
karena di menu materi sakat ini ada beberapa materi yang dibahas. Jadi, saya membuat rancangan diagram transisi menu materi. Nah, untuk rancangan diagram transisi menu materi di sini, bisa kita lihat ada 13 proses, di mana pengguna bisa memilih proses tersebut sesuai dengan keinginannya. Nah, contohnya saja, pada halaman materi sakat, misalnya jika pengguna memilih pengertian sakat, maka pengguna akan terhubung ke halaman pengertian sakat atau dia bisa kembali lagi ke halaman materi sakat untuk bisa memilih halaman selanjutnya yang diinginkan atau bisa keluar dari aplikasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah perancangan user interface atau perancangan desain antarmuka. Nah, di sini kita mulai dari rancangan layar intro. Nah, untuk rancangan ini merupakan tampilan awal sebelum masuk ke tampilan menu utama. Jadi menu awalnya itu disebut dengan layar intro. Nah, pada tampilan intro ini terdapat satu tombol untuk menentukan halaman selanjutnya, yaitu tombol menu utama untuk masuk ke halaman menu utama. Nah, kemudian kita masuk pada rancangan user interface-nya menu layar utama. Nah, rancangan ini merupakan tampilan utama dari aplikasi media pembelajaran sakat, di mana tampilan dalam menu utama terdapat 8 tombol, yaitu yang pertama adalah tombol intro untuk kembali ke halaman intro, yang kedua adalah tombol materi sakat untuk masuk ke halaman materi sakat, kemudian tombol kalkulator sakat untuk masuk ke halaman kalkulator sakat, tombol simulasi untuk masuk ke halaman simulasi, tombol kuis untuk masuk ke halaman kuis, tombol petunjuk untuk masuk ke halaman petunjuk, tombol profil pengembang untuk masuk ke halaman profil pengembang, dan tombol keluar untuk keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya untuk perancangan atau user interface-nya pada layar menu materi, rancangan di sini berisi tentang pengertian sakat, dasar hukum sakat, syarat dan rukun sakat, penerima sakat, dan macam-macam sakat. Nah, setelah pada tahap desain tadi telah dibuat, baik itu dari perancangan storyboard, diagram alir atau flowchart view, kemudian diagram transisi, struktur navigasi maupun user interface-nya, selanjutnya kita masuk pada tahap material collecting. Nah, di sini bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun aplikasi ini baik berupa file suara, gambar, video, teks, teks ayat, animasi, dan tombol yang diperoleh dari berbagai sumber, namun sebagian besar elemen yang ada dalam aplikasi ini dibuat sendiri dengan menggunakan software programming. Nah, sebagian besar materi tentang sakat di sini akan diambil dari buku Hukum Sakat karangannya Dr. Yusuf Kardawi. Jadi ini menjadi buku rujukan dalam pembuatan aplikasi tentang sakat. Nah, materi di sini berupa teks, gambar, video, dan suara. Sedangkan untuk icon, desain layout, dan background akan dibuat dengan menggunakan Adobe Photoshop CS3. Sementara untuk animasi interaktifnya pada media pembelajaran sakat ini akan menggunakan Macromedia Flash 8. Nah, setelah selesai pada tahap material collecting, yaitu pengumpulan bahan-bahan untuk pembuatan aplikasi, selanjutnya kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu tahap pembuatan atau assembly. Nah, pada tahap ini dilakukan penggabungan material menjadi media pembelajaran yang dirancang berdasarkan storyboard, flowchart view, struktur navigasi, diagram transisi, dan user interface yang telah kita buat pada tahap desain yang tadi. Nah, pembuatan atau pengembangan aplikasi akan dibuat dengan menggunakan Unity 3D dengan bahasa pemrograman C#. Nah, aplikasi ini sudah dibuat, ketika aplikasi ini sudah dibuat, maka akan dibuild ke dua versi, yaitu versi Windows sama versi Android. Jadi bisa digunakan di komputer maupun di HP berbasis Android. Nah, kemudian tahap kelima adalah tahap testing. Jadi, langkah awal pengujian terhadap aplikasi ini akan dilakukan secara mandiri oleh pengembang aplikasi. Untuk pengujian di Windows akan menggunakan laptop pengembang sendiri, kemudian pengujian pada komputer lain dengan tujuan untuk mengetahui apakah program aplikasi dapat berjalan
meski dijalankan di komputer lain. Sedangkan untuk versi Android akan diuji menggunakan smartphone pengembang sendiri, kemudian dilakukan pengujian di smartphone lain. Selanjutnya, yang dilakukan setelah mengadakan pengujian secara mandiri, akan dilakukan tes pada orang ahli di bidang multimedia untuk memperoleh jaminan bahwa program aplikasi tersebut bebas dari kesalahan script. Nah, setelah itu akan juga dilakukan tes kepada orang yang ahli di bidang fikih. Hal ini dilakukan untuk memperoleh jaminan bahwa program aplikasi yang telah dibuat ini terbebas dari kesalahan dari sisi pembahasan materi zakat. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah tahap distribusi. Nah, pada tahap distribusi ini adalah langkah untuk menyimpan aplikasi pada media penyimpanan. Nah, untuk versi Windows di sini sebelum disimpan terlebih dahulu akan dikonvert menjadi satu file tunggal yang dibuat sebagai file installernya yang menggunakan in-setup. Nah, sehingga akan didapatkan hasil file akhir untuk versi Windows ini yang berupa file aplikasi dengan format exa. Nah, media tempat penyimpanan untuk menyimpan aplikasi tersebut dapat berupa hard disk, flash disk, CD atau DVD maupun bisa diunggah ke internet dengan menggunakan Google Drive. Baiklah, itulah tadi hasil dari persentase tentang perancangan aplikasi multimedia pembelajaran zakat yang saya buat menggunakan model Luther. Jadi untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Muhammad Ahsan SSI MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, mohon maaf baru sampai di rumah tadi. Barusan sampai di rumah, tapi di jalan. Apa namanya? Atau saya serahkan dulu ke teman-temannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait proses desain. Jadi yang dipresentasikan oleh Desi ini baru dalam bentuk prototipe ya. Ya, Pak. Aplikasinya belum jadi, baru di konsep ya. Nanti setelah jadi baru diuji bekar sudah diharapkan. Ya silakan, mungkin ada teman-temannya yang ingin bertanya dulu. Sambil casnya laptop ini. Saya menghabis. Ya silakan, ada yang ingin bertanya ke Desi. Ya, bagi teman-teman sebetulnya ada yang mau bertanya atau ada yang mau mempresentasikan hasil rancangannya sejauh ini, dipersilahkan. Atau ada yang mau sharing? Atau ada masukannya? Mantap nih tuh Desi, mantap nih. Ada yang mau menanyakan mulai dari prosesnya ya, proses apa kalau Luther itu ya? Dari proses ini Konsep, Pak. ya, dari proses konsep sampai pada proses distribusi. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Saya bertanya Desi. Ya, Kak, ya. Ya, mohon maaf kamera tidak aktifkan karena lagi sebentar di jalan. Ya, adapun pertanyaan saya terkait dengan pengembangan multimedia dengan menggunakan Luther. Ini kan berbasis Android. Pertanyaan saya adalah mengapa saudari memilih materi zakat sebagai materi dalam pembuatan multimedia
berbasis Android ini? Mengapa harus materi zakat? Apakah tidak bisa kalau materi yang lain seperti itu? Oh iya, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Muhammad Irfan Akbar. Jadi alasannya kenapa saya memilih materi di sini karena saya tertarik tentang materi zakat. Kemudian di dalam aplikasi ini juga saya sajikan tentang media simulasi pembayaran zakat karena adik-adik kita yang di SD, SMP maupun SMA harus kita ajari dari sejak dini mungkin bagaimana sih sebenarnya tutorial untuk pembayaran zakat terutama pada zakat fitrah di bulan Ramadan. Nah, untuk kenapa tidak memilih materi yang lain? Nah, materi yang lain juga bisa sebenarnya dimasukkan dalam aplikasi ini. Cuman saya memilih satu materi yaitu tentang materi zakat. Terima kasih. Oh iya, baik, bisa dipahami. Jadi yang dapat saya tangkap yaitu pemateri ingin memberikan sebuah gambar dan penjelasan kepada anak-anak kita atau adik kita dari tingkat SD, SMP tentang bagaimana cara membayar zakat walaupun bisa diinovasi dengan menggunakan aplikasi Android seperti itu. Iya. Ya, pertanyaan saya berikutnya, masih ada satu lagi, bisa? Bisa. Oh iya, pertanyaan saya berikutnya, apakah di multimedia berbasis Android ini dengan materi zakat nanti masyarakat atau adik-adik SMP SMA bisa mendapatkan semacam petunjuk atau tutorial bagaimana cara mengakses materi multimedia ini, karena kita tahu bersama bahwasanya anak-anak SD itu masih banyak yang harus dipandu untuk bisa menggunakan HP meskipun sudah ada sekitar 40% atau 50% yang sudah bisa menggunakan HP dengan sendirinya, tapi terutama itu anak SD yang berada di pedalaman-pedalaman yang belum tersentuh dengan penggunaan HP. Ya. Terima kasih lagi atas pertanyaan dari saudara Muhammad Irfan Akbar. Jadi di sini sebelum aplikasi ini diperkenalkan kepada peserta didik, guru harus melakukan sosialisasi bagaimana cara menjalankan aplikasi media pembelajaran zakat ini. Nah, kemudian di dalam aplikasi itu sudah dilengkapi dengan menu petunjuk. Di menu petunjuk di situ akan berisi bagaimana cara pengaplikasian dari media pembelajaran zakat ini. Kemudian di situ akan dijelaskan nanti fungsi dari masing-masing tombol yang ada di dalam aplikasi tersebut. Saya kira seperti itu, saya kembalikan kepada saudara Irfan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira untuk kedua pertanyaan saya sudah dijawab dengan baik. Saya rasa sudah cukup untuk memahami dari multimedia yang akan dikembangkan oleh saudari pemateri. Terima kasih. Iya, Sekali lagi mohon maaf saya tidak aktifkan kamera karena sementara di jalanan pulang ke balik ke Hendrik. Tanya. Iya, bisa Kak. Ya. Terima kasih. Jadi saya langsung saja untuk masa pertanyaan tadi apa yang sudah disampaikan. Tadi saya melihat ada menu itu untuk menu kalkulator zakat. Pertanyaan saya, apakah pada saat menu kalkulator itu diklik, apakah ada choice untuk memilih misalnya pilih zakat fitrah ataupun zakat mal? Kira-kira kalau misalnya ada choice-nya, apakah masing-masing choice itu misalnya anggaplah zakat fitrah, apakah perhitungan kalkulator itu secara otomatis sesuai dengan perhitungan zakat fitrah? Begitu pula sebaliknya dengan choice untuk zakat mal. Tadi yang saya pertanyakan, kira-kira ada tidak choice-nya tadi pada saat kita klik menu kalkulator itu, apakah ada choice untuk pilih apakah itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya itu di wilayah tadi ada menu kuis. Menu kuis, kira-kira menu kuis itu kalau misalnya anggaplah soal 1,
pada saat kita jawab choice-nya, apakah jawaban itu langsung terkoreksi, ataukah nanti pada saat semua soal yang ada di menu itu terjawab baru semua muncul jawabannya? Nah, jadi pertanyaan saya, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi untuk di menu kalkulator zakat, rancangan awalnya saya hanya memasukkan di situ tentang zakat fitrah, perhitungan zakat fitrah, tapi boleh nanti dikembangkan untuk memasukkan lagi perhitungan zakat mal. Nah, di choice-nya di situ akan kita pengguna atau siswa yang menggunakan aplikasi media pembelajaran zakat di sini akan memasukkan misalnya berapa, misalnya untuk zakat fitrah. Nah, berapa orang yang dia inginkan untuk mengetahui berapa, misalnya 5 orang. Nah, 5 orang ini berapa yang bisa dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, kemudian untuk menu kuis di sini, kan di situ di menu kuis akan ada 10 pertanyaan, yaitu pilihan ganda. Nah, kemudian ketika pengguna memilih misalnya choice A, tapi ternyata choice A itu salah, tapi tidak akan langsung muncul bahwa jawaban itu salah. Nanti akan diakumulasikan ketika peserta didik atau pengguna aplikasi ini telah mengerjakan 10 pertanyaan yang ada di dalam kuis itu. Jadi hasil akumulasi nilainya nanti akan tampil di hasil akhir, dan di situ akan ada pembahasan mengenai jawaban yang salah maupun yang benar. Saya kira seperti itu. Ya. Bisa bertanya satu lagi? Bisa, Kak. Ya. Itu menyangkut yang masalah kuis. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan bagi pengembang aplikasi ini membuat untuk di wilayah kuis itu nanti hasilnya di akhir, kemudian pembahasannya di akhir. Apa kira-kira yang melatar belakangi hal tersebut? Kenapa enggak misalnya kita jawab soal nomor 1, kemudian langsung muncul jawaban yang benar, kemudian pembahasannya seperti apa, kemudian kalau masalah nilai kan itu langsung muncul semua gitu, jadi tidak muncul di akhir, tapi satu persatu soal itu dijawab itu langsung muncul. Jadi kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga lebih memilih nanti di akhir baru dimunculkan hasilnya. Terima kasih. Ya, jadi alasannya untuk memilih agar jawabannya itu nanti dilihat di hasil akhir, di hasil akumulasi akhirnya, beserta pembahasan dari jawaban yang benar dan salah, karena menurut saya kalau misalnya pada saat siswa atau pengguna aplikasi mengklik misalnya di kuis nomor yang pertama, ternyata jawabannya salah, maka itu kayak akan mempengaruhi moodnya siswa untuk mengikuti kuis. Dia inginnya selalu mengulangi dari awal kuisnya supaya benar semua jawabannya. Nah, lain halnya kalau misalnya nanti di akhir muncul hasil akumulasi nilai jawaban yang benar sama yang salah. Di situ siswa bisa mengoreksi. Nah, alasan yang kedua adalah saya ingin melihat bagaimana pemahaman peserta didik setelah memahami tentang materi zakat. Kemudian dia melakukan atau menjawab kuis yang ada dalam aplikasi ini. Jadi ini kayak semacam post-test dan pre-test. Nah, kalau misalnya dia merasa masih butuh lagi belajar tentang materi zakat, maka dia akan kembali ke menu materi zakat. Kemudian bisa melakukan kuis kembali. Nah, saat peserta didik sudah melakukan kuis yang kedua kalinya, maka nomor soal di sini akan teracak. Jadi tidak sama lagi dengan soal yang dia kerjakan. Misalnya dia dapat tentang pengertian zakat di nomor 1, kemudian dia mencoba kembali soal setelah menjawab dari 10, dia ulangi untuk mendapat nilai yang lebih baik. Nah, soal yang pertama ini bukan lagi tentang pengertian zakat, bisa saja muncul pertanyaan tentang macam-macam zakat atau penerima zakat. Jadi sistem pertanyaannya di sini diacak. Seperti itu. Dan menggunakan timer. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tabe mau bertanya. Iya. Mengenai kalkulatornya, itu kita ambil aplikasinya atau kita buat sendiri? Terima kasih. Kenapa? Tabe, itu aplikasi kalkulator penghitung zakatnya kita ambil atau kita gabungkan dari aplikasi yang telah ada, atau kita sendiri yang buat itu kalkulator penghitung zakatnya?
Dibuat sendiri. Kalau dalam rancangannya itu dibuat sendiri, jadi terintegrasi sama menu-menu aplikasi yang ada dalam aplikasi itu tadi. Oh iya, terima kasih. Sampai pemateri. Iya. Terima kasih. Jadi yang ingin saya pertanyakan nanti ketika aplikasinya sudah dibuat atau diproduksi begitu, apakah aplikasi ini nantinya bisa dijalankan dengan offline atau harus dengan online? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi ketika aplikasinya ini nanti sudah diproduksi, baik itu dalam bentuk Windows atau yang berbasis Android, bisa dijalankan secara offline agar tidak merepotkan peserta didik yang ingin belajar tentang materi zakat. Jadi bisa diakses secara offline. Terima kasih untuk jawabannya. Iya, sama-sama. Bagaimana teman-teman yang lain? Sudah tidak ada yang mau bertanya? Jika yang tidak ada lagi yang mau bertanya, saya kembalikan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran, yakni Bapak Dr. Muhammad Ahsan, MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu contoh desain ya, desain atau pengembangan untuk aplikasi zakat ya, pembelajaran zakat dengan menggunakan model Luther ya. Nah itu tadi saya lihat sudah bagus, dari tahap-tahap Luthernya sudah dilaksanakan, tapi ini masih sebatas konsep ya, karena kita belum sampai kepada tahap baru prototype ya, belum sampai kepada tahap user interface-nya. Jadi ini kalau dilanjutkan nanti kan, kalau tidak salah Pak Dr. Muhammad Saleh itu mengatakan bahwa ini nanti dilanjutkan tugasnya pada saat Anda mengambil mata kuliah praktek desain. Saya tidak pernah ajarkan itu, apa namanya, praktek desain pembelajaran ya, saya lupa nama mata kuliahnya, kayaknya ada praktek desain media pembelajaran. Jadi di situ nanti Anda mengimplementasikan user interface-nya, membuat programnya ya. Jadi ini sudah lumayan, meskipun masih banyak yang belum oleh Desi ya. Ini masih dari sisi konsep, tapi dari sisi implementasi dengan apa tadi itu masih perlu mungkin di pembuatan assembly ya, assembly itu karena kecuali kalau Anda meminta orang lain untuk membuatnya tidak masalah, karena ini mau diimplementasikan ke aplikasi Android, dikonversi ke Android dan Windows ya, kemudian dalam bentuk aplikasi ya. Nah ini sudah benar tahap-tahapnya. Hanya kalau kayak membuat flowchart atau state STD-nya, state transition diagram, dan termasuk navigasinya itu di model, jangan seperti yang dicontoh ya, supaya tidak kelihatan. Itu skripsinya orang saya pakai, itu skripsinya dari bawah supaya kelihatan bahwa ini sudah bisa dijadikan dasar kalau Anda ingin mengembangkan suatu media pembelajaran. Tadi Irfan tanya apa tujuannya. Kalau di proposal jangan tujuannya karena keinginan sendiri atau saya tertarik, bukan ya. Jadi nanti ada analisis kebutuhan, apa yang terjadi dengan sistem pembelajaran di sekolah tersebut. Mungkin karena kebanyakan gaya belajarnya audio dan video ya, sehingga dianggap bahwa untuk meningkatkan hasil belajar di bidang pendidikan agama Islam itu sebaiknya dibuatkan misalnya video seperti ini. Itu salah satu tujuannya. Jadi nanti ada analisis kebutuhan itu pada tahap konsep ya. Nanti pada tahap testing ya, testing ini kan belum dilakukan ya. Kenapa belum dilakukan? Karena dari dari sisi produknya belum jadi, baru konsep. Jadi nanti setelah tahap assembly, kemudian setelah tahap testing itu ada minimal 3 yang dilibatkan pakar kalau kita mau serius ya. Yaitu yang pertama pakar materi,
kemudian yang kedua pakar bahasa, yang ketiga pakar multimedia. Itu yang 3 minimal. Yang lainnya kalau mau ditambahkan itu boleh ya. Pakar desain misalnya, karena ada pakar multimedia, di dalam itu ada juga pakar desain. Ini lama prosesnya sebenarnya, karena di uji coba ada namanya uji coba one to one ya, 1 per 1. Kemudian uji coba kelas kecil. Uji coba kelas kecil inilah biasanya dilakukan eksperimen pengembangan seperti itu. Ya, nanti setelah dilakukan uji coba itu berapa kali revisi. Itu untuk menguji cobanya itu ada semacam instrumen yang diberikan kepada, atau angket ya, yang diberikan kepada pakar. Itu mereka kan mengisi ya di dalamnya, mulai dari tampilannya, kalau pakar bahasa dari bahasanya apa yang kurang, apakah sudah tepat untuk anak untuk level sekolah mana. Misalnya kalau untuk bahasa Sanawiyah ya, nanti dilihat bahasanya apakah cocok untuk bahasanya dengan level-level sekolah seperti Sanawiyah untuk diterapkan aplikasi ini, atau aliyah atau SMA juga ya. Itu biasanya begitu. Jadi ada instrumen ya, itu instrumennya banyak yang dilihat di situ oleh pakar, termasuk instrumen pakar media. Itu instrumen untuk medianya itu nanti diberikan kepada pakar, itu nanti dia mengecek mulai dari tampilan, terus bagaimana animasi, bagaimana layar pembukanya, hubungan antar menu ke menu ya, istilahnya antar modul ke modul. Jadi ini baru sampai pada tahap apa itu ya, kalau Luther ya, sebelum assembly apa ya? Material collecting, Pak. Ya, material collecting kan baru dikumpulkan juga, jadi belum dimasukkan ke aplikasi ya. Jadi tapi itu baru dikumpulkan. Kemudian di dalam material collecting ini nanti juga diuji coba oleh pakar materi ya, apakah materi yang dibutuhkan dalam aplikasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna ya. Jadi bukan sudah sesuai yang diinginkan oleh guru, bukan oleh perancang, bukan, tapi oleh pengguna, siapa yang akan menggunakan ya. Apakah materinya ini jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu bahasanya terlalu tinggi, atau materinya nggak pernah dipelajari, baru maksud saya mungkin dipelajari di kelas 8 di kelas 9, tapi Anda memberikan materi yang ada di kelas 10, itu dicek semua itu ya, dicek berdasarkan kurikulum. Jadi material collecting ini tidak main-main ya. Itu pun juga harus berdasarkan dengan RPP ya, tergantung kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut ya. Jadi kita mengacu kepada RPP-nya, kemudian soal-soal yang diberikan di dalam media tersebut itu nanti dicek kembali dari sisi analisis butir soalnya ya. Jadi nanti apakah ada di dalam soal levelnya tinggi, sedang, rendah, seperti itu. Kalau kita membuatkan level interaktif ya, ini kan interaktif ya, karena tadi ada kuis ya, ada kalkulator zakat ya. Itu saya tidak bisa mengkritisi medianya, karena saya bukan ahli media ya, bukan ahli media. Jadi ada yang bisa mengkritisi apa yang linknya. Biasanya itu nanti diperiksa oleh pakar kalau produknya sudah jadi ya. Itu nah, ini lumayan, meskipun masih perlu dibenahi mulai dari flowchart-nya supaya jangan terlalu sama lah dengan yang dicontoh. Jadi Anda flowchart itu adalah algoritma ya, algoritma itulah yang menentukan. Jadi yang tahu algoritmanya itu yang memahami materi tersebut ya. Maksudnya apa? Di algoritma itu kan nanti ada, itu kan sama dalam pembuatan bahan ajar ya, pengembangan bahan ajar. Algoritma itu mirip-mirip dengan peta konsep. Jadi di menu awal itu apa tampilannya, kemudian apa dulu yang dipelajari ya, apa dulu yang dipelajari. Setelah itu nanti diuji apakah di materi ini dalam berapa lama pembelajaran itu tujuan pembelajarannya akan tercapai. Itu dicek semua, cek ya. Makanya itu peta konsep. Jadi tergantung apakah Anda ingin menggunakan banyak model ya untuk peta konsepnya. Saya lupa istilahnya, tapi ada yang bersyarat mungkin dia pelajari dulu ini baru masuk ke menu lainnya
Ya, karena saya tidak paham zakat. Seperti misalnya mata kuliah statistik, nanti dia bisa belajar menghitung mean data kelompok kalau dia memahami cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi di situ diajari dulu. Diajari dulu, nanti setelah itu kita akan tentukan tujuan pembelajarannya dalam format ABCD. Ya, jadi misalnya jika diberikan serangkaian data, maka siswa akan mampu menyajikan tabel distribusi frekuensi paling sedikit 95% kebenarannya, kan begitu. Maksudnya itu yang harus dicapai dalam satu layar, dalam satu kali menu. Misalnya kalau dia belajar tentang median, kalau zakat lain, Anda kan yang tahu itu. Ya, itu bersyarat. Jadi enggak asal dibuat itu medianya, tapi disesuaikan dengan RPP yang ada. Kemudian tujuan pembelajaran bisa enggak tercapai karena mereka belajar itu. Itu. Nah, dari sisi tampilan apa aja itu kan tergantung kebutuhan dari pengguna, ya. Nah, itu tadi contoh ya. Jadi itu belum selesai sebenarnya, karena baru pada tahap material collecting kan belum ya, belum dikumpulkan, nanti dilihat. Kemudian tahap assembly juga itu belum ditentukan aplikasi apa yang akan dipakai untuk mengembangkan media ini. Ya, karena tadi saya lihat masih sama dengan yang ditugas itu pakai aplikasi C, bahasa C sekarang sudah jarang digunakan. Kalau Android itu pakai Flutter, kemudian untuk versi Windows-nya mungkin pakai Macromedia Plus, ya, ada Macromedia Plus, ada yang lain-lain. Itu biasanya kita itu muncul kalau kita sudah pergi kepada programmer, ya, atau orang yang atau pendesain yang akan membuat aplikasinya. Nah, biasanya kita tanya, kita pakai aplikasi apa ini? Kita kan kasih konsep, saya mau mereka bisa mempelajarinya secara offline maupun secara online. Saya mau integrasikan ke Windows. Saya juga ingin mengintegrasikan ke aplikasi Android, ya, itu kita sudah kasih tahu begitu. Jadi kalau sudah jadi flowchart navigasi STD-nya itu mudah bagi pembuatnya untuk membuat, karena sudah konsepnya sudah lengkap. Mereka tinggal mengambil semua itu tahap assembly, ya. Tahap assembly itu tidak harus Anda yang melaksanakan itu. Ya, bisa jadi yang kemampuan aplikasinya bagus. Misalnya Herman, kalau dia bisa aplikasi ya dia bisa aplikasi, mungkin dia bisa bikin. Ya, dia bisa buat sendiri. Tapi kalau Anda tidak bisa, ya kasihlah yang punya kemampuan dalam mendesain pengembangan yang sudah Anda konsep itu. Nah, itu yang ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan teknologi pembelajaran, ya. Teknologi pembelajaran seperti itu artinya kita ndak harus menguasai kemampuan pemrograman, menguasai semua aplikasi, tidak. Tapi kemampuan kita mengkonsep suatu media yang bisa memfasilitasi siswa. Kenapa? Karena kita kan ahlinya dalam hal pendidikan, sementara pendesain itu belum tentu. Dia hanya bisa membuat, tapi yang mengkonsep itu kita. Nah, itu masuk dalam kawasan, kalau dalam kawasan teknologi pembelajaran itu kan masuk dalam kawasan desain dan pengembangan, ya, tergantung nanti modelnya bagaimana. Kawasan testing itu lain ceritanya. Kalau kita sudah masuk pada tahap assembly, itu belum tentu yang mengembangkan ini yang membuat aplikasinya, ya. Tapi itu biasanya dibayar, ya. Ya, bagaimana Herman, sudah aman? Aman ya Herman? Sudah pulang saya lihat pemeriksanya. Aman Pak, aman Pak. Aman Pak, aman. Sudah lega Pak. Karena 1 minggu ini bergelut dengan persiapan bukti untuk persiapan ini waktu ada inspektorat. Jadi itu tadi saya sama Irfan sempat saya menggagalkan itu diskusi PJJ, ya. Ya, ternyata juga ini tidak jadi. Saya sempat perlihatkan Pak Saleh waktu itu yang rancangannya ODSI, sebelah ini sudah mulai bagus. Saya pikir sudah diskusi waktu itu, ya, karena tidak sempat ikut, tapi ternyata alhamdulillah tidak jadi untungnya, jadi masih sempat dijelaskan. Nah, nanti begini yang lain.
Saya usahakanlah minggu depan ya, berikutnya ada 3 lah yang presentasi. Ada 3 yang presentasi, kalau perlu menggunakan model yang berbeda. Ya, kita mau lihat perbandingannya ini di mana kelemahannya kalau dia mengembangkan media ini menggunakan model lain seperti model ADDI, di mana letak kekurangannya. Ya, biasanya kan kita memilih model itu karena kita menganggap bahwa ini cocok untuk media yang akan saya kembangkan ya. Yang tidak sempat presentasi tidak masalah, tetapi tetap harus terisi presentasi setiap pertemuannya. Yang tidak sempat tetap harus membuat tugas individu untuk pengembangan ya. Ini sebenarnya membantu Anda kalau Anda sudah ke tesis ya. Itu membantu Anda kalau Anda ingin membuat pengembangan. Ini bisa dibuat. Tinggal melihat di mana diperlukan media itu, Anda menelitinya di sana. Ya, jadi itu persiapan. Jadi mudah nanti membuat proposalnya. Kenapa? Karena isi-isinya yang substansi ini sudah ada. Ya, mulai dari model yang digunakan, terus bagaimana di dalam model itu setiap tahap apa yang dilakukan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Desi, dia tidak semuanya sama dalam konsep. Kalau misalnya Anda menggunakan model Luther, itu bisa jadi ada banyak langkah di situ di dalam. Ya, saya juga menggunakan model, saya pakai Borenggol ya. Ada penelitian itu pengembangan yang berbasis Android. Saya pakai Borenggol. Jadi di dalamnya itu tahapnya berbeda dengan yang lain, tapi tetap mengikuti tahap-tahap yang sudah ditentukan. Tapi di dalamnya itu ada analisis kebutuhan, ada analisis pengguna, ya banyak. Kalau di Luther kan bisa saja analisis need assessment juga bisa, ya. Analisis kebutuhan pengguna mungkin bisa dalam bentuk ini pakar ya di awal dulu, itu tidak masalah. Yang penting di tahap konsep itu adalah analisis kebutuhan awal ya, tujuannya dibuat. Tadi kan sudah ada tujuannya dibuat ya, supaya siswa dapat memahami materi zakat ya, karena mungkin selama itu setelah Anda melakukan survei ternyata mereka belum memahami tentang materi zakat di tempat tersebut. Akhirnya dibuatlah media ini. Itu salah satu tujuannya. Ya, nah disinilah dibutuhkan ilmu pendidikan Anda dalam mengkonsep suatu media pendidikan ya, media pembelajaran ya di bidang pendidikan agama Islam. Kenapa tidak ada yang mencoba mengembangkan media game ya? Media game itu saya sempat lihat ada anak saya itu buat dia buat game yang dia menggunakan Scratch ya, aplikasi Scratch itu dikembangkan. Jadi bermain belajar sambil bermain. Jadi ada level-levelnya ya, itu bagus. Ada juga yang mengembangkan banyak lah ya, banyak saya tidak terlalu hafal karena itu saya sering melihat perbandingan di jurnal-jurnal itu bagaimana mengembangkan suatu media ya yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Apalagi kan sekarang ini masih masa pandemi ya, menuju mungkin kemungkinan besar sudah offline. Jadi bagaimana kita membuat media itu dalam kondisi offline pun mereka bisa pakai, begitu juga dalam kondisi online mereka juga bisa gunakan ya itu. Jadi saya harapkan nanti usahakanlah ada 3 orang ya, 3 orang lagi relawan ya. Saya tidak bisa minta kepada Herman karena kayaknya masih sibuk ini ya, masih sibuk untuk minggu ini. Yang lain mungkin bisa ya, yang lain bisa persiapkan. Kalau belum selesai tidak masalah, justru di situ bagusnya kita bisa diskusi sama-sama. Oh ini bagusnya mungkin begini ya, bagusnya ini yang ditambahkan seperti tadi Herman itu kan ada masukan. Nanti seperti itu kalau tahap FGD ya, kan biasanya ada FGD ya. Kalau pengembangan begitu itu diundang dia akan menanyakan kenapa tidak buat ini saja, ini kan jauh lebih bagus kalau misalnya ditampilkan semua dulu. Soalnya mereka jawab satu persatu daripada di akhir misalnya. Itu nanti seperti itu prosesnya kalau Anda mengembangkan suatu media. Akan ada masukan dari pakar dan dari siswa, dari pengguna. Jadi kalau misalnya kayak Herman tadi yang memberi masukan itu dari pengguna. Masukan karena mereka kan yang menggunakan. Jadi berdasarkan kebutuhan mereka, saya dari situlah nanti berkali diproses, nanti muncullah setelah selesai barulah lahir
produknya yang siap didistribusikan kalau menggunakan model Luther ya. Kalau model EDDA lain lagi ya. Mungkin tahap distribusinya itu di mana dia. Yang jelas EDDA itu kan EDA ya, evaluasi terakhir uji coba pakar. Kalau board and go lain lagi ya. Jadi Anda kan sudah mempresentasikan kurang lebih 6 model ya kalau nggak salah ya untuk mengembangkan media pembelajaran. Ya saya kira itu dari saya, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Saya Pak. Ya silakan Desi. Jadi di langkah material collectingnya Pak, di sini juga ada nanti uji materi sebelum kita mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuatan aplikasi. Iya, diuji oleh pakar. Jadi nanti di material collecting itu Anda selalu konsultasi dengan guru yang ada di sekolah tersebut ya, yang mengajarkan materi zakat misalnya. Itu kan misalnya kita minta RPP-nya. Ya, dikumpulkan semua kurikulum apa yang digunakan, nanti di situ disadur ya, materi apa saja yang mau ditampilkan di dalam aplikasi tersebut. Aplikasi ini kan tidak menutup kemungkinan ada yang membuat aplikasi hanya untuk 3 pertemuan saja, misalnya ada mungkin juga yang sampai pertemuan terakhir, itu jauh lebih ini lagi. Nah itu mengembangkan bahan ajarnya dalam bentuk media itu butuh waktu ya, butuh waktu. Kenapa? Karena bahasa yang bahasa yang mudah dicerna, karena ini interaktif. Interaktif itu artinya bisa jadi mereka menggunakan media itu tidak ada guru di depannya, di rumahnya mungkin mereka gunakan. Nah, bagaimana media ini supaya bisa menjadi self instruksional. Jadi ini kan sudah dipelajari di di PJJ ya. Salah satu syaratnya adalah self instruksional ya, untuk membuat bahan pembelajaran online, artinya mandiri, itu harus bisa dipahami tanpa ada guru di depannya. Menjelaskan ketika dia membuka media tersebut, dia sudah memahami materi yang ada. Itu yang maksud. Jadi material collecting itu bukan berarti mengumpulkan saja materinya, tidak. Ya, Anda analisis kurikulumnya, kurikulum apa yang dipakai, terus RPP-nya apa yang di sana, terus materi zakat itu di mana bagiannya, soalnya apa yang kan ada soal ya. Jadi yang media yang paling bagus itu kalau ada evaluasinya di akhir. Itu ada soal diberikan, terus soal-soal ini harus sesuai dengan materi yang ada di dalam materi yang diberikan pada saat itu. Ya, jangan sampai lain soalnya, lain materinya. Itu dicek semua kembali, cek semua. Ya. Jadi nanti di dalam kalau perlu ada kayak reward ya. Ketika dia menjawab benar, bagaimana itu dia dapat itu. Ya, mungkin ada di dalamnya diberikan semacam reward, ya, apakah ada poin tambahan atau pemberian semangat, ada feedback. Itu biasanya dibuat seperti itu kalau kita mengembangkan media pembelajaran yang interaktif ya. Jadi ini sebenarnya sudah bukan media ya istilahnya, kalau dikembangkan itu namanya multimedia. Kenapa? Karena kalau sudah melibatkan komputer, ya, sudah melibatkan komputer, ada audio, ada videonya, itu sudah lari ke multimedia ya. Itu barangkali ada isi. Jadi material collecting itu bukan cuma bukan cuma bahan pembelajarannya juga, tapi aplikasi-aplikasi pendukung. Misalnya kalau Anda ingin membuat materinya ya, makanya ditanya dulu kepada, misalnya kalau Anda minta orang lain yang membuatkan, itu ditanya aplikasi apa yang digunakan ya. Terus kalau saya install di laptop, apakah tanpa aplikasi itu masuk dalam material collecting semua. Jadi informasi-informasi terkait dengan aplikasi yang dibuat itu dikumpulkan di situ, ya, di material collecting, ya. Pada tahap assembly itu kita hanya tahu bahwa ini, tapi material collectingnya itu, misalnya di aplikasi Android, ya, itu versi berapa Androidnya, itu harus diketahui juga. Jangan sampai tidak cocok untuk semua Android. Nah itu dicek ya, tidak mudah kalau kita mengimplementasikan pada aplikasi Android, karena harus dicek versi Androidnya berapa minimal ya, yang sampai ada yang Androidnya masih rendah ternyata tidak bisa menggunakan itu ya. Oke, ya itu Desi yang material collecting. Silakan yang lain, mungkin ada sebelum kita tutup.
Ya, silakan. Saya sedikit, Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut juga, Den. Saya tadi materi yang disampaikan oleh ini mungkin saya tidak hanya tadi yang slide akhirnya. Apakah di dalam perancangan aplikasi ini ada halaman atau saran di terakhir? Maksudnya bagaimana? Saya enggak sarannya. Ini kan ada sebelum untuk pengembangan untuk pengembangan aplikasi kan ada tadi tiga pakar yang harus dilibatkan di dalam pembuatan aplikasi, perancangan aplikasi. Pakar multimedia, kemudian pakar bahasa, yang terakhir adalah pakar materi. Dan tentunya kan tadi yang disampaikan oleh Desi, tidak hanya aplikasi ini, perancangan aplikasi ini nanti tidak hanya digunakan oleh peserta di sekolah dasar maupun sekolah menengah, tetapi halayak masyarakat umum. Tentunya mungkin ini akan ditambahkan ketika ada kritik dan saran nanti untuk bagi pengguna, Pak, terkait aplikasi yang digunakan. Oh iya, oke, saya paham ya. Oke, pasti ada. Juga semuanya kritik dan saran itu Itu uji untuk pengguna. Jadi nanti ada instrumen yang diberikan kepada pengguna, dicoba jalankan aplikasinya, kemudian mereka mengisi instrumen itu. Jadi instrumennya harus dicek dulu apa instrumen yang dibutuhkan untuk kesempurnaan aplikasi ini. Jadi sampai betul-betul ya. Jadi nanti tuh makanya ada uji satu-satu dulu oleh pakar ya kan. Kemudian uji kelompok kecil itu 2 atau 3 pengguna itu dikasih lagi instrumen. Pakar juga dikasih instrumen. Kemudian dari instrumen angka yang dikasih pakar diisi ini yang harus diperbaiki. Setelah diperbaiki direvisi setelah dibaca hasil revisi oleh pakar, diperbaiki kembali oleh kita, diperlihatkan lagi ke pakar. Ya, diperlihatkan hasil perbaikannya. Kalau sudah tidak ada lagi revisi berikutnya berarti sudah aman di pakar. Nah, sekarang itu ke kelas kecil misalnya pengguna. Ya. Pengguna itu ada instrumen juga. Jadi mereka memang mengoreksi aplikasi itu. Jadi mereka coba gunakan mulai dari tingkat kemudahannya, terus tingkat penggunaannya, tingkat bagaimana mereka memahami materi yang disajikan itu nanti di dalam instrumen itu ada muncul. Ya, ada muncul banyak instrumen baku terkait itu. Mereka mengisi itu instrumen itu. Oh, nanti dilihat oleh si perancang, oh ini yang kurang, dilengkapi lagi, diuji cobakan lagi kembali, ya, kepada pengguna. Kecuali kalau sudah pengguna merasa bahwa oh ini sudah bagus, ya sudah, berarti kita uji coba kelas kecil, istilahnya, misalnya dalam satu kelas, dieksperimenkan. Ya, dieksperimenkan, eksperimenkan ini tidak perlu lagi diperbaiki, tapi diuji coba apakah yang dilakukan oleh kelas kecil tadi ini, ya, 2-3 orang ini betul yang dia katakan. Jadi sebelumnya diajar dulu tanpa menggunakan dites dulu, dikasih tes dulu tanpa menggunakan media tersebut, kemudian setelah itu diterapkan dengan menggunakan media. Namanya yang eksperimen kan begitu. Jadi pengembangan itu di dalamnya ada eksperimen kecil. Ya, hanya 1 kali uji coba baru dites lagi. Ya. Nah, setelah itu berarti kalau sudah tidak ada barangnya siap diproduksi. Artinya sudah, kalau dalam Luther tadi itu dalam tahap distribution ya, distribusi. Ya. Jadi sebelum itu diuji coba semua. Kalau dia pakai aplikasi Android, apakah ada error di aplikasinya, nanti dicek lagi. Mungkin ada bug di dalam algoritmanya atau skripnya, diperiksa semua. Jadi tahap pengembangan itu tidak main-main ya, butuh waktu, terutama uji coba produk itu yang butuh waktu lama. Ya, bukan cuma uji coba produk, instrumen yang digunakan untuk dipakai menilai oleh pakar itu juga butuh waktu untuk menyusun instrumennya. Ya, jadi instrumennya disusun, nanti dilihat berdasarkan itu. Ya. Biasanya kalau pakar itu kan dia langsung pakai FGD, ya. Apalagi pakar media dengan pakar bahasa, kalau mau cepat itu biasanya digabung, ya, itu digabung supaya bisa selesai. Nanti ada
rekomendasi dari situ, diperbaikilah hasil rekomendasinya. Ya, kadang ada yang sampai mengalami 4 kali revisi baru bisa dianggap layak untuk dilanjutkan ke uji coba berikutnya. Nah, itu kalau media ya sama dengan bahan ajar, sama saja, persisnya sama. Ya. Tapi model yang digunakan mungkin tahapnya yang berbeda. Ya, kalau EDDI tahapnya mungkin berbeda, tapi selalu seperti itu prosesnya. Ya, kurang lebih sama, mungkin ada tahap, ada yang mendahulukan dulu pengumpulan bahannya, kemudian analisis kebutuhannya, itu mungkin yang berbeda dari setiap tahap. Jadi Anda yang lebih memahami karena sudah mendiskusikan ya untuk model-model itu. Ya, silakan ya, itu ya Adi Ruandi. Jadi pasti ada saran, bukan saran kritik, tapi perbaikan, dan harus diperbaiki pada saat itu. Ya, sebelum masuk pada produk, ya, menghasilkan produk. Oke, silakan yang lain. Saya, Pak. Ya, silakan, Hidayah. Jadi langsung saja. Yang ingin saya tanyakan di sini pada model bagian tahap kedua, yaitu perancangan. Saya ada 5 perancangan, yaitu perancangan storyboard, struktur navigasi, transisi, dan juga perancangan antar muka. Jadi pertanyaan saya, Pak, perancangan ini ada pada semua model. Di model EDDI misalnya kita lakukan 5 perancangan ini juga, seperti pada model Luther. Ya, di EDDI itu kayaknya di bagian desainnya. Kan I itu apa ya kalau EDDI? Analisis ya, analyze, D. Ya, di bagian desain itu. Desain. Ya, biasanya kalau media tetap ada itu, tetap ada. Kenapa? Karena itu substansi untuk mendesain aplikasinya. Ya, makanya pada tahap tidak semua tahapnya sama, tapi di dalam setiap tahap itu tidak semua sama dalam mengisinya. Mungkin ada yang tidak memberikan misalnya STD-nya, tapi itu pasti membingungkan juga bagi pembuat pendesain ya yang akan membuat aplikasinya. Kalau lengkap ada algoritma, ada flowchart, ada storyboardnya. Terus storyboard itu kan modelnya ya, model-model setiap modul ya, itu belum di ini warnanya apa dari suaranya ya, rata-rata sih muncul ya kalau kita menggunakan media pembelajaran ya. Board angle juga itu pasti muncul lah, itu yang storyboardnya apa semua pasti ada, cuma tidak ditahu di tahap mana dia ya, nanti Anda lihat itu dari setiap tahap. Kalau di EDDI kalau nggak salah di tahap desainnya, saya nggak hafal semua tahapnya dari semua model ya, tapi di EDDI ada di mana tahap itu tersimpan untuk storyboardnya, flowchartnya, itu pasti ada di situ. Cuma mungkin berbeda di tahapannya di Luther ya, biasanya selalu dimunculkan model apapun yang digunakan ya. Ya begitu ya Nur Hidayah. Yang lain silakan. Ya, kalau tidak ada, insya Allah pertemuan berikut usahakan ada 3 orang ya, 3 orang yang presentasi ya. Selesai tidak selesai tetap presentasikan, tidak masalah ya. Yang penting sudah ada konsepnya, saya mau bikin ini ya. Kenapa mau bikin itu? Karena saya melihat di sekolah tersebut misalnya ini kurang memang, misalnya pembelajaran bahasa Arab ya, bagaimana mereka dari sisi apa namanya ini, apa bahasa Arabnya, kalau saya lupa namanya, kalau kosakata apa namanya, Mufradat Pak. Ya, misalnya ada yang ingin mengembangkan media mufradat untuk madrasah sanawiyah, mungkin karena kesulitan mereka, itu boleh ya, boleh dari sisi kosakata apakah mampu memperkaya mufradat mereka pada saat belajar bahasa Arab. Atau ada yang ingin merancang juga media supaya lebih mudah bisa cepat menguasai bahasa Arab. Ya, percakapan bahasa Arab itu tidak masalah. Ya, tergantung kebutuhan ya, itu
Itu tergantung kebutuhan yang di mana media itu akan diterapkan. Ya, jadi silakan dirancang. Untuk merancang media itu memang tidak muncul begitu saja di benak kita. Anda harus melakukan dulu survei. Ya, misalnya di suatu sekolah apa yang masalah dengan hasil belajarnya di sana. Misalnya kan begitu, kendala apa yang dialami, muncullah nanti. Misalnya pada mata kuliah, materi apa di pendidikan agama, misalnya apa ya, bersuci dari najis itu. Ya, ada misalnya apa namanya, yang bersuci. Ya, misalnya dari segi tahara, apa yang masalah di sana? Apakah mereka lemah di materi tahara atau yang lainnya, materi lainnya? Itu baru bisa. Oh, kenapa dia lemah? Apa masalahnya? Ya kan? Apakah gurunya hanya memberi buku catatan terus disalin, atau hanya menjelaskan begitu saja materi-materi ini? Ternyata gaya belajar anak-anak tidak cocok dengan strategi itu. Nah, mungkin dari situlah, mungkin cocok kalau melahirkan media. Karena media itu kan bisa mengakomodir beberapa gaya belajar ya, termasuk gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu paling bagus itu kalau ada game di dalam, ya, ada game ya di dalam media tersebut. Nah, itu yang mungkin perlu ya. Silakan di konsep, meskipun hanya waktu 1 minggu diberikan, tapi yang penting sudah ada konsepnya dulu. Nanti diluruskan di presentasi ini. Anda menggunakan model apa? Kenapa? Karena Anda kan sudah mempelajari berbagai macam model yang dipakai untuk mendesain media pembelajaran. Nanti ada masukan dari teman-teman. Oh, ini bagusnya ini, ya. Kalau Anda mau mendesain ini seperti ini di dalam tahap ini yang Anda lakukan. Itu nanti ada masukan, ya. Saya kira itu penjelasan saya. Insya Allah minggu depan mungkin Pak Dr. Muhammad Saleh juga sudah bisa ikut hadir, ya, berpartisipasi di diskusi ini dan memberikan masukan ya terkait dengan desain media yang Anda presentasikan nanti. Ya, insya Allah minggu depan kita ketemu. Mudah-mudahan ada 3 orangnya yang bisa selesai. Tidak selesai di saja, ya, tidak masalah. Nanti di situ kita selesaikan sama-sama. Karena ini kan bukan untuk dinilai, tapi untuk disempurnakan, maksudnya dilengkapi apa yang kurang. Ya, saya kira demikian. Sampai ketemu minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Desi, di aplikasi rekamannya ya. Di aplikasi rekamannya. Iya, Pak.